Di awal film, kita sudah diperlihatkan adegan cocok tanam dari seorang siswa yang bernama Rob. Terlihat Rob sangat menikmati hal tersebut. Dan saat Rob sudah akan cekicrot, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya dan melihat celananya yang sudah basah. Bahkan lebih parahnya lagi, ibunya melihat hal tersebut. Setelah kejadian itu, Rob pun bersiap-siap pergi ke sekolah dan memakai pakaian yang rapi karena hari ini ada wawancara penerimaan mahasiswa ke universitas yang bernama Georgetown. Ketika Tom sudah akan pergi, ayahnya yang bernama Steve menyuruhnya untuk duduk sejenak dan menasihati anaknya tersebut. Rupanya, masuk ke Universitas Georgetown adalah pilihan dari orang tuanya karena ayah dan ibunya bertemu di sana. Jadi, ceritanya ayahnya Rob ini ingin anaknya menemukan masa depan di Georgetown. Lalu, Steve memberikan ikat kepala atau headband kepada Rob sebagai bentuk dukungannya kepada anak satu-satunya itu. Tetapi, bukannya senang atau berterima kasih, Rob malah mengejek ikat kepala ayahnya itu bau cacingnya ayahnya. Oh God, it smells like crotch. Wah, dasar anak laknat memang ini guys. Tidak selang berapa lama, ibunya Rob datang dan bilang ingin menaruh koran di kasurnya Rob agar tidak berkali-kali mencuci spray. Di sini akhirnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya Rob ini sering banget mimpi basah guys. Singkat cerita, Rob pergi ke sekolah. Tapi sebelum itu, dia singgah di depan rumah temannya yang bernama Stanley. Namun anehnya, dia bertemu Lisa. Ternyata, Lisa dan Stanley habis bercocok tanam. Stanley pun menceritakan pengalamannya yang habis cocok tanam dengan Lisa. Dan Rob pun hanya bisa terdiam sembari mendengarkan ocehan dari Stanley. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan teman mereka yang bernama Gabriel dan Arthur. Mari kita berkenalan dulu dengan dua tokoh ini. Yang ini bernama Arthur. Dia merupakan anak pintar di sekolah, tetapi banyak yang tidak suka dengan dirinya. Yang ini adalah Gabriel. Dia adalah teman dekatnya Rob seperti Stanley. Oke, lanjut. Rob dan Gabriel punya janji untuk menonton acara televisi yang berjudul Spellbee, yaitu acara kuis yang para pesertanya diberi sebuah kata dan disuruh untuk mengejanya. Rob juga sebenarnya mengajak Stanley, tetapi Stanley ini lebih suka main game online. Jadinya Stanley menolak ajakan Rob tersebut. Lalu mereka berjalan masuk ke sekolah. Tiba-tiba ada anak-anak voli yang suka membuli Rob. Mereka menyemprotkan air ke arah celananya Rob. Stanley yang melihat hal tersebut otomatis langsung marah. Tetapi apa daya, ia malah disemes botol oleh anak-anak voli tersebut. Ternyata air yang disemprotkan itu adalah air seni. Gabriel pun menyuruh Stanley untuk mencarikan celana buat Rob. Tetapi Stanley hanya bisa menemukan kolor warna biru. Rob merasa bingung harus bagaimana. Sedangkan sebentar lagi wawancaranya akan segera dimulai. Sebagai teman yang baik, Stanley memberikan saran kepada Rob, yaitu menyuruh Rob untuk colalai santuy. Katanya Stanley, biar Rob bisa rileks. Lalu muncullah cewek yang bernama Angela. Bisa dibilang Angela ini adalah cewek idamannya Rob. Angela mengajak Rob datang ke rumahnya untuk belajar bersama. Tetapi Rob menolak ajakan tersebut karena sudah memiliki janji dengan Gabriela. Mendengar hal tersebut, Stanley nampak bingung. Mengapa Rob menolak ajakan cewek seperti Angela? Rob berkata, dia tidak bisa melanggar janjinya dengan Gabriela. Singkat cerita, Stanley dan Rob masuk ke kelas. Di kelas terlihat Rob sibuk mempersiapkan catatan untuk wawancaranya, sedangkan Stanley fokus pada bola-bola kenyal Ibu Hartnett. Lalu tiba-tiba Rob mendapat panggilan ke kantor untuk wawancara. Pergilah Rob menemui orang yang akan mewawancarainya. Orang tersebut bernama Jack. Jack bertanya pada Rob, apa yang menyebabkan Rob ingin berkuliah di Georgetown. Rob pun menjelaskan bahwa itu adalah keinginan dari ayahnya, karena ayah dan ibunya menjalin hubungan di Georgetown. Mendengar hal tersebut, Jack tiba-tiba menangis karena mengingat kisah cintanya dengan istrinya yang sudah meninggal dunia. Karena hal tersebut, akhirnya wawancara Rob gagal. Saat keluar dari ruangan, rupanya Stanley sudah menunggu dan bertanya bagaimana hasil dari wawancaranya itu. Rob pun bercerita bahwa dia gagal ke Georgetown. Di sini Rob sangat sedih karena tidak berhasil membanggakan orang tuanya. Sebagai teman yang baik, Stanley mencoba menghibur Rob. Stanley menyarankan Rob untuk menerima ajakan Angela karena Angela terkenal dengan sebutan after school spesial, yaitu cewek yang suka memberikan cocok tanam kepada laki-laki.
Itulah yang membuat Stanley menyarankan untuk menerima ajakan Angela. Lalu Rob pun menemui Angela dan menerima ajakan tersebut. Rob juga bertemu dengan Gabriel untuk membatalkan janji mereka dengan alasan sedang tidak mood karena sudah gagal dalam wawancara. Setelah mendengar alasan dari Rob tersebut, Gabriel tidak banyak bertanya karena dia mengerti perasaan Rob sekarang. Singkat cerita, Rob menuju ke rumah Angela menggunakan sepeda. Saking semangatnya, Rob sampai-sampai ditabrak mobil. Dan sialnya, yang menabrak Rob ini tidak menolong Rob melainkan langsung kabur. Sesampainya Rob di rumah Angela, di depan rumah Angela, Rob melihat seorang laki-laki bernama Uzi. Entahlah siapa ini, tetapi dia tahu bahwa setiap ada orang yang masuk ke rumah Angela, pasti akan melakukan cocok tanam dengan Angela. Sampai di kamar Angela, Rob memulai basa-basinya dengan membahas soal matematika. Tetapi Angela ini orangnya gak sabaran. Dia mulai menggoda Rob dengan memberikan minuman anggur serta menyuruh Rob naik ke kasur. Rob yang juga sudah mulai sakne menurut dengan perintah Angela. Saat Angela mulai mengeluarkan jurus-jurus percocok ketanaman, rupanya Rob kaget sehingga menumpahkan minuman ke bajunya Angela. Alhasil Angela harus mengganti bajunya. Lalu setelah Angela mengganti bajunya, mereka pun akhirnya bercocok tanam dengan liar sampai cekicrot. Namun pada saat Rob cekicrot, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya dengan kondisi celana yang basah. Lalu ibunya juga melihat kejadian tersebut. Ternyata semua yang terjadi tadi, dari bangun tidur sampai dia cocok tanam dengan Angela, itu hanya bagian dari mimpi saja guys. Rob pun bingung kenapa mimpi yang dialami berasa sangat nyata. Setelah Rob bangun tidur, ia langsung bersiap ke sekolah. Saat dia mau berangkat, dia juga dinasihati oleh ayahnya. Begitu pula saat perjalanan ke sekolah, dia bertemu Stanley di jalan dan kata-kata dari Stanley itu sangat persis dengan apa yang dikatakan di dalam mimpi Rob sebelumnya. Saking bingungnya, dia menyentuh wajahnya Stanley untuk memastikan bahwa yang kali ini bukanlah sebuah mimpi. Sesampainya di sekolah, Rob memperhatikan sekelilingnya dan itu sangat mirip dengan apa yang ada di mimpinya. Arthur dan Gabriel pun juga datang menghampiri Rob. Perkataan Arthur dan Gabriel sama persis dengan apa yang ada di dalam mimpi Rob. Selanjutnya mereka pun masuk ke dalam sekolah. Dan tiba-tiba muncullah anak-anak pembuli yang menyemprot air ke celana Rob. Dan itu sangat mirip dengan mimpi Rob juga. Singkat cerita, Rob pergi ke UKS untuk mengecek dirinya apakah dirinya sedang sakit apa tidak. Tetapi saat Rob melihat petugas UKS-nya itu sangat cuek, Rob pun tidak jadi untuk mengecek kondisi tubuhnya. Sama seperti di awal, rupanya Rob juga diajak oleh Angela untuk belajar di rumahnya. Dan saat Rob sudah sampai di rumah Angela, mereka pun langsung melakukan cocok tanam. Lalu Rob terbangun lagi dari mimpinya. Saat dia terbangun lagi dari tidurnya, semua itu terjadi berulang-ulang dan selalu berakhir di mana Rob bercocok tanam dengan Angela. Rob mencoba ke rumah Stanley, yang dimana di situ ada Lisa yang tengah berdandan sehabis dirinya bercocok tanam dengan Stanley. Maksud kedatangan Rob adalah ia ingin mencari jawaban dengan bertanya ke Stanley. Tapi karena kita tahu otaknya Stanley ini isinya hanya cocok tanam, ia malah mengajak Rob untuk bercocok tanam bertiga. Lisa yang mendengar hal tersebut jelas langsung menolak hal tersebut. Lalu saat Lisa mau pergi, Lisa bilang ke Stanley, "Kau boleh keluar." Maksudnya adalah cekicrot. Dan alhasil Stanley pun akhirnya cekicrot. Tapi anehnya saat Lisa bilang, "Kau juga Rob," Rob pun juga ikut cekicrot. Padahal sebelumnya ia tidak ikut bercocok tanam. Karena kejadian itu, Rob pun terbangun lagi dari tidurnya. Dan Rob coba menganalisis mimpinya. Alhasil, ia pun mendapatkan kesimpulan kalau setiap ia cekicrot, dia akan terbangun dari tidurnya. Rob pun mencoba untuk menonton video vocab cuy. Dan alhasil, dia pun cekicrot dan langsung terbangun lagi dari tidurnya. Singkat cerita, Rob bergegas menuju ke rumah Gabriel. Namun sayang, Gabriel sudah berangkat duluan dan ia pun berusaha mengejar Gabriel. Sesampainya di sekolah, ia ingin berbicara dengan Gabriel. Tetapi saat ia baru mulai berbicara, ia langsung disemprot oleh anak-anak pembuli lagi. Rob yang sudah mulai kesal dengan kejadian tersebut, langsung mengambil tembakan mainan anak-anak pembuli tersebut dan merusaknya. Melihat hal tersebut, sontak membuat anak-anak pembuli itu marah dan langsung mengejar Rob. Rob yang berlarian di lorong sekolah langsung masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintunya. Ia bingung harus bagaimana. Akhirnya Rob pun ingat
Setiap kali ia cek kicrot, ia akan langsung terbangun dari tidurnya. Alhasil, Rob pun mencoba untuk colalai santuy. Terlihat, anak-anak pembuli itu masih berusaha membuka pintu yang sudah dikunci oleh Rob. Akhirnya, saat pintu telah berhasil dibuka, Rob juga sudah mulai cek kicrot. Rob akhirnya terbangun dari tidurnya dan merasa senang karena dia telah berhasil kabur dari kejadian itu. Bahkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu Rob pergi ke sekolah lagi. Kali ini dia sangat merasa bahagia. Teman-temannya pun bingung dan menganggap Rob itu gila. Saat bel berbunyi yang menandakan kelas akan dimulai, Rob malah berjalan di lorong sekolah dengan mengendari mobil golf. Rob pun bertemu dengan siswa yang sedang ditugaskan untuk menjaga lorong. Jadi untuk masuk ke lorong tersebut harus mempunyai izin. Secara kebetulan ada seorang siswi perempuan yang ketahuan juga. Rob memanfaatkan kejadian tersebut. Do you have a hall pass? Ia memiliki ide agar siswi itu mencium laki-laki penjaga lorong itu, dengan tujuan agar ia bisa diperbolehkan untuk lewat lorong tersebut. Dan benar saja, Rob diperbolehkan lewat lorong tersebut. Dan kebetulan juga ada Gabriel di situ. Akhirnya Rob mengajak Gabriel untuk ngejanjai. Ternyata Rob mendapatkan janji tersebut dari supir bus sekolah. Lalu Rob mengajak Gabriel untuk ngejanjai di dalam bus sekolah. Rob mulai bertanya pada Gabriel, mengapa mereka bisa berteman. Gabriel pun menceritakan kalau ia dulu adalah siswa yang memiliki badan yang paling besar di antara teman-temannya. Dan tidak ada satupun anak yang mau berteman dengannya. Rob adalah satu-satunya anak yang mau berteman dan tidak pernah membuli Gabriel sekalipun. Itulah yang membuat mereka berteman. Selesai mereka bernostalgia, mereka pun bergegas pergi. Dan janji yang masih sisa itu ditaruh di mulutnya supir bus yang sedang tidur. Di tempat lain, yaitu di ruang guru, diperlihatkan Pak Guru yang sedang menunggu di depan pintu WC. Guru ini bernama Hages. Rupanya Pak Hages ini sedang mengantri di depan WC. Ternyata yang ada di dalam WC tersebut adalah Rob. Rob merasa bisa melakukan segalanya. Jadi ia ingin mencoba WC guru. Setelah ia mencoba WC guru, ia juga menghibur Jack Roth dengan menyuruhnya naik ke mobil golf. Rob pun juga terlambat masuk kelas. Dan lebih parahnya lagi, Rob meremas bola-bola kenyal milik Bu Hartner. Rob berkata bahwa rasanya seperti memegang spons. Setelah itu, Rob pun dilaporkan ke polisi oleh Bu Hartner. Tetapi Rob tetap santai. Ia malah pergi ke kantin untuk makan. Sesampainya di kantin, ia melihat seorang perempuan yang bernama Sally. Rupanya Rob punya dendam dengan Sally. Tanpa banyak bacot, Rob pun langsung menyerang Sally. Tetapi ternyata Sally ini sangat kuat. Ia pun bangun lagi dan langsung menerjang Rob. Sally langsung menghajar Rob berkali-kali. Stanley yang melihat hal tersebut bukannya membantu, tetapi ia malah menyuruh Rob untuk meremas bola-bola kenyal milik Sally. Bukannya memperbaiki masalah, Stanley malah memperburuk masalah. Alhasil, cacing Rob diinjak-injak oleh Sally sampai pingsan. Saat Rob telah sadar, ia pun dipanggil oleh kepala sekolah. Pak Hansen bilang kalau orang tua Rob dan polisi akan segera datang menemuinya. Mendengar hal tersebut, Rob langsung berusaha untuk colalai santuy agar bisa kabur dari tempat tersebut dan terbangun dari tidurnya. Tetapi ia butuh imajinasi agar bisa melancarkan rencananya itu. Tetapi poster-poster di situ tidak ada yang bisa dijadikan imajinasinya. Rob pun mencoba untuk memakai mayones agar mempermudah colalai santuinya. Tetapi ia malah ketahuan oleh Pak Hansen. Ia pun kabur dan bertemu dengan Stanley. Sebagai teman yang baik, Stanley mencoba membantu Rob untuk kabur dari masalah ini. Stanley menyuruh Rob sembunyi di kamar mandi wanita. Rob yang masuk ke kamar mandi masih mencoba untuk colalai santuy. Tetapi ternyata cacingnya sudah tidak aktif lagi karena habis diinjak-injak oleh Sally. Rob pun keluar dari kamar mandi dan merasa putus asa. Saat ia mau berjalan keluar, ia malah bertemu dengan Sally. Rupanya Sally ini masih dendam dengan Rob. Tanpa basa-basi, Sally pun langsung menendang cacing Rob sampai cekicrot. Di sini memang terlihat aneh guys. Cacing Rob yang ditendang Sally malah mengakibatkan ia cekicrot. Akhirnya Rob terbangun lagi dari tidurnya. Singkat cerita, sampainya di sekolah, rupanya Rob mulai frustasi. Ia seperti orang yang lagi jengkel akan sesuatu. Teman-temannya pun bingung. Stanley yang melihat hal tersebut, khawatir bahwa kelakuannya akan merusak wawancara nanti. Rob yang merasa diperhatikan oleh temannya, merasa sangat tersentuh. Ia pun berpelukan dengan Stanley. Ternyata di situ ada Angela, dan Angela mengajak Rob untuk belajar di rumahnya. Rob pun menerima ajakan Angela tersebut. Lalu bel pun berbunyi. Rob masuk ke dalam kelasnya. Tapi Rob tidak mau duduk di bangkunya karena ia tahu kalau sebentar lagi akan ada yang memanggilnya untuk wawancara. Tetapi Ibu Hartner tetap menyuruh Rob untuk duduk. Dan yap, baru sebentar Rob duduk, ia langsung dipanggil untuk wawancara. Singkat cerita, di malam harinya Rob tidak datang ke rumah Angela.
ia malah datang ke rumah Gabriel untuk curhat tentang masalah yang ia hadapi. Tetapi Gabriel tidak percaya dengan hal tersebut. Gabriel pun menyarankan pada Rob agar bertanya pada Arthur. Lalu ibunya Arthur tiba-tiba datang dan marah-marah pada Arthur karena ada temannya yang datang tak diundang. Tiba-tiba neneknya Arthur datang dan mencekik Rob. Ternyata inilah alasan kenapa Arthur dimarah-marahi oleh ibunya. Ternyata neneknya Arthur ini memiliki gangguan jiwa. Rob langsung membanting neneknya Arthur sampai tidak bergerak. Namun saat dilihat kembali, ternyata neneknya masih bangun dan menyerang Rob lagi. Gabriel dan ibunya Arthur berusaha memisahkan Rob dengan neneknya Arthur, tetapi malah terjadi kejadian seperti ini. Rob pun mulai sangat sakne dan akhirnya cekicrot dan terbangun lagi dari tidurnya. Saat Rob tiba di sekolah, untuk kali ini ia langsung bertemu dengan Arthur dan langsung bertanya. Tetapi karena Arthur orangnya sedikit ngeselin, Arthur langsung lari masuk ke sekolah. Rob yang melihat hal tersebut langsung mengejarnya. Arthur berlari untuk mencari tempat sembunyi. Rob mulai kehilangan jejak dari Arthur dan alangkah jelek nasib Rob. Ia malah bertemu dengan anak-anak voli pembuli. Rob pun akhirnya juga ikut bersembunyi di balik dinding untuk menghindari anak-anak itu. Setelah anak-anak itu sudah lewat, Rob melanjutkan mencari Arthur. Ternyata Arthur bersembunyi di WC laki-laki dan Pak Hages juga sudah menunggunya di depan pintu. Awalnya saya kira Pak Hages akan mencegah Rob untuk mencari Arthur. Ternyata Pak Hages malah menyuruh Rob untuk menyerang Arthur. Wah, guru yang aneh ya guys. Ia pun juga menjaga di depan pintu agar tidak ada satu orang pun yang masuk ke WC itu. Di sini, Rob mengira dirinya sedang dikutuk dan pelakunya adalah neneknya Arthur. Arthur pun menyangkal hal tersebut, tapi Rob tidak percaya. Arthur pun memohon pada Rob agar segera dilepaskan. Karena kasihan, akhirnya Rob pun menyudahi aksinya tersebut. Rob pun juga memberikan Arthur tisu. Setelah keluar dari toilet, Rob bertemu dengan Gabriel dan Stanley. Mereka berdua bingung kenapa Rob berlaku aneh. Rob menjelaskan bahwa dia dikutuk. Jelas saja Gabriel dan Stanley tidak percaya. Rob yang merasa bahwa dirinya tidak dipercaya oleh teman-temannya, akhirnya marah-marah. Saat Stanley sedang menasihati Rob, ia malah mengingat Angela. Gabriel dan Stanley pun bingung dan mengikuti Rob pergi. Sesampainya di kelas, Rob langsung berkata pada Angela bahwa ia akan datang ke rumahnya Angela tapi tidak untuk belajar. Sontak perkataan tersebut membuat orang-orang yang mendengar hal itu kaget, terutama Gabriel yang punya janji bahwa mereka akan menonton acara Spelling Bee bersama. Saat Gabriel mengingatkan Rob tidak peduli dengan acara itu. Mendengar perkataan Rob, Gabriel yang kecewa langsung pergi dari tempat tersebut. Setibanya di rumah Angela, tanpa basa-basi Rob pun langsung mencium Angela. Tapi ternyata tujuan Rob datang bukanlah untuk bercocok tanam, tapi untuk menyakiti hati Angela. Rob pun mengatakan bahwa ia tidak ingin bercocok tanam dengan Angela dan mengejek selera minumnya, yaitu anggur Zinfandel seperti seleranya orang tua. Mendengar hal tersebut, Angela langsung mengusir Rob keluar dari rumahnya. Setelah Rob keluar dari rumah Angela, ternyata di depan rumah Angela sudah ada ayahnya Rob, yaitu Steve. Steve tahu Rob di rumah Angela dari Gabriel. Ternyata tujuan Steve menjemput Rob adalah untuk mengantarkan anaknya itu wawancara lagi. Mereka menemukan Jack sedang duduk sendiri di sebuah restoran. Jack pun bertanya pada Steve, mengapa ia ingin memasukkan anaknya ke Georgetown. Steve pun menjawab bahwa masa depannya terbentuk di Georgetown. Jack menjelaskan bahwa apa yang baik untukmu belum tentu baik untuk anakmu. Dan Jack pun menyuruh Rob memesan sebuah menu. Saat Rob akan memesan, ia melihat acara TV yaitu Spelling Bee. Sontak seketika itu, ia langsung mengingat Gabriel. Ia pun langsung bilang ke ayahnya kalau ia akan masuk ke universitas yang bagus. Tetapi hari ini, ia sangat ingin mengungkapkan kalau ia sangat mencintai Gabriel. Dengan bantuan dari ayahnya dan Jack, Rob pun berhasil naik ke kamar Gabriel. Rob merasa bersalah karena ia sudah melupakan acaranya dengan Gabriel dan lebih memilih ke rumahnya Angela. Tetapi ia juga menjelaskan bahwa ia tidak bercocok tanam dengan Angela. Tetapi tetap saja Gabriel merasa sakit hati dan menyuruh Rob untuk keluar dari kamarnya. Dan mereka pun mulai bersih tegang. Tiba-tiba muncullah ayah dari Gabriela. Melihat anaknya berduaan dengan laki-laki di kamar, ayah Gabriel ingin marah. Rob pun langsung memberikan penjelasan kepada ayah Gabriel. Setelah itu Rob langsung keluar lewat jendela. Rupanya ayah Gabriel mengerti perasaan anaknya dan juga perasaan Rob. Ternyata ayah Gabriel memaafkan mereka berdua. Rob yang masih di jendela karena takut turun langsung diangkat lagi oleh Gabriel. Akhirnya mereka berdua pun menonton acara Spelling Bee bersama. Ya jelas saja lama-kelamaan mereka mulai terbawa suasana, di mana ada dua orang laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah setan. Mereka pun akhirnya beradu cingur dan melakukan cocok tanam. Ayah Rob dan Jack merasa bingung kenapa tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Dan saat Rob cekicrot, ternyata ia tidak terbangun lagi dari tempat tidurnya dan tidak
tidak berada di kamarnya lagi. Rob pun merasa bahwa disinilah ia seharusnya berada untuk hari ini, dan inilah pilihan yang tepat menurutnya. Lalu mereka pun langsung melanjutkan cocok tanam untuk ronde kedua dengan menutup selimut. Dan film pun akhirnya selesai.